Oke teman-teman, ya tadi keputus ya. Tadi saya di Indomaret. Ini depan saya nih nostalgia nih. Ada 2 bluebird taksi mangkal. Satu, karena ini dulu pangkalan taksi, teman-teman. Ini dulunya pangkalan taksi sebelum jadi Taman Rosita. Saya ingat banget, ini dulu taksi pada mangkal di sini. Ada 2 bluebird, jadi keinget lagi saya mangkal. Oke. Ini kayaknya saya putusin untuk saya nyumbang ke pantai asuhannya abis dari sini deh. Nyumbang baju. Kalau tadi kan nyumbang duit. Ya. Dasar. Jadi apa ya, karena saya kepikiran tuh gini teman-teman ya. Masalah Luga dulu deh. Tadi saya ngomongin dari masalah Luga ya. Saya kenapa memilih memanusiakan dia? Karena saya tahu dia ini adalah orang yang mengidap NPD. Narcissistic Personality Disorder. Ya. Karena saya punya pandangan tuh gini. Dia dan Joseph Paul Chang mengaku dirinya sebagai nabi kan. Walaupun sebenarnya di dalam Bible itu jabatan nabi itu udah selesai. Jabatan nabi di Bible itu udah selesai. Ditutup oleh Bible Wahyu, Revelation. Di Perjanjian Baru, New Testament. Saya tahu itu karena saya belajar juga. Ulang. New Testament. Di Revelation itu jabatan nabi dan rasul itu sudah ditutup. Ditutup oleh Nabi John the Baptizer, atau kata orang John Pembaptis, Yohanes Pembaptis, ya kan? Atau kita dalam Islam menyebutnya Nabi Yahya, John the Baptizer, atau Nabi Yohanes Pembaptis, gitu ya. Nabi Yohanes Pembaptis itu ditutup nabi dan rasul itu oleh itu, ya. Jadi setelahnya nggak ada lagi. Bahkan Yesus sendiri sudah memperingatkan akan ada orang yang nabi-nabi palsu yang bermunculan. Tapi di situ nggak disinggung Nabi Muhammad, karena di dalam teks original di Perjanjian Lama ada yang namanya Mahmadim. Ada nubuatan terhadap Nabi Muhammad SAW di Bible atau Injil Barnabas. Sebenarnya. Dan Injil Barnabas atau Bible Barnabas itu adalah Injil apokrif atau Injil yang disembunyikan, bukan Injil kanonik. Gitu. Kalau di Injil kanonik memang nggak ada nubuatan Nabi Muhammad itu. Tapi kalau di Injil apokrif ada. Tapi jangan dikira di dalam Injil apokrif itu ada nubuatan terhadap Nabi Pausang atau Nabi Luga, gak ada. Saya setuju dengan teman-teman Kristen itu, tapi saya minta maaf, saya setuju dengan, tapi bukan berarti saya nggak memanusiakan Luga. Dia tetap saya anggap sebagai saudara sebangsa setanah air saya, yang harus saya jaga nama baiknya. Dia setelah tragedi penghujatan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan Nabi Muhammad ada di neraka, itu kan udah nggak lagi main hujat maki hamun terhadap agama Islam apa segala macam gitu kan. Nggak. Saya berpikir bahwa Luga adalah orang yang perlu kita obatin sebenarnya.
Luga adalah orang yang perlu kita obatin. Kenapa? Karena jiwanya sakit. Orang sakit jiwa, obatnya adalah kita obatin. Ya. Banyak kawan-kawan yang mengatakan bertobatlah Luga. Bertobatlah Luga, jangan lagi kau mengaku-ngaku nabi, kau itu nabi palsu, kata orang. Memang nabi palsu. I know it. I knew it. Ya, tapi kenapa saya memilih tetap mengatakan dia nabi dan rasul Kristen? Ya karena memang untuk menghormati dia. Itu teman-teman. Jadi kita hidup mengikuti alur, tapi kalau alur membawa kita kepada sesuatu yang nggak benar, kita lawan. Kalau saya gitu. Nih, bentar lagi, tau nggak? Saya ini orangnya jarang nyumbang. Tapi kali ini kenapa saya tergerak hati saya untuk nyumbang? Satu, daripada lemari saya kepenuhan oleh pakaian-pakaian saya yang banyak gak kepake. Dan apalagi mayoritas itu sudah pada kecil ya. Lebih baik saya sumbangin. Lebih ada manfaatnya. Lebih ada gunanya. Dan terakhir apa? Didoakan. Makanya saya putuskan ya setelah pulang dari rumah tak rapi-rapi sebentar, kemudian saya berangkat panti asuhan nyumbang. Sini-sini aja, deket-deket aja nih. Nyumbang ya. Gak usah jauh-jauh. Pikir saya daripada menuhin lemari, mendingan saya sumbang. Sumbangannya saya sumbang lebih ada manfaatnya daripada saya cuma pakai untuk penuhin lemari. Lumayan kan, pahala buat saya, buat lebaran, bikin seneng orang. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Gitu. Can't wait to make it. Can't wait to make it happen. Ya. Saya nggak sabar menantikan itu terjadi. Apalagi, maaf ya teman-teman ya, umur saya ini makin tua. Jadi makin tua umur saya, makin dewasa. Sekarang pertanyaan saya tuh gini loh, ya. Saya melihat almarhum Steve Jobs. Dia hidup kemana-mana pakai baju hitam, dan di lemari isinya baju hitam aja. Dan sama, itu namanya pola hidup minimalis living. Aku mau jadi seperti Steve Jobs. Saya mau, I want it. Cuma sikonnya belum mendukung. Kenapa? Karena sikonnya belum mendukung. Kenapa? Karena I still live in a family. Ketika saya sudah punya hidup sendiri, itu lemari isinya adalah baju putih semua. Atau contohnya presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Beliau kalau nggak pakai baju putih ya, baju putih kemeja biasa atau kemeja kaki gitu ya,
Kemeja kaki tuh yang bentuknya lebih tebal, yang kantongnya ada kancingnya 2 sama 4 tuh. Dia kemana pakai baju warna krem, warna krim, krim, ya, warna krim atau krem, ya. Tuh. Kita akan lihat. Itu juga termasuk pola yang minimalis loh. Kita lihat penampilan dari presiden kita, Pak Prabowo Subianto, ya. Kemana-mana itu pakai bajunya itu, ya. Jarang saya lihat Presiden Prabowo kemana pakai kaos. Beda dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi kan lebih casual, lebih kadang-kadang bisa tampil casual, kadang-kadang bisa tampil apa, berpakaian yang lebih less formal dan seterusnya. Tapi kalau Pak Prabowo enggak, Pak Prabowo identik dengan baju kakinya yang warna krim atau warna putih atau kemeja atau pakai business attire. That's him. Itu juga termasuk hidup yang minimalis loh. And I really want to copy him. Ya. Jadi ini sendal enak loh lama-lama. Kayak gue jadi pengen jalan lagi habis ini. Aku jadi kepengen jalan lagi nih habis ini. Sendalnya enak. Sendalnya enak. Makanya gue kedorong. Daripada gue doang yang enak, orang lain pun juga harus enak. That's why kenapa gue pikir udahlah gue langsung caw ke panti asuhan aja lah, nyumbangin baju-baju bekas gue gitu kan. Daripada nggak kepake, ya kan. Nanti teman-teman akan saya kasih unjuk nih baju-baju yang saya nggak lagi pakai, terutama baju-baju yang ukurannya kecil, ya. Baju-baju yang ukurannya kecil itulah yang bakal saya sumbangin, ya. Ukuran itu baju-baju bakal gue sumbangin, ya. Sama ada satu celana yang udah lama banget, udah kecil juga celananya, itu juga bakal gue sumbangin, ya. Ya, jadi untuk sekarang kita break dulu teman-teman ya. Kita break dulu. Nanti sudah sampai kamar saya bakal kasih unjuk baju-baju mana yang bakal saya sumbangin nanti insya Allah ya. Sama nanti ya uang dari hasil nugas itu sebagian tak kasih ke mama deh, insya Allah kalau ada ya. Oke, kita istirahat sebentar. Oke teman-teman, ini udah sampai di kamar saya. Ini saya mau siapin dulu baju-baju mana yang mau disumbangin ke anak-anak panti asuhan. Ini ada beberapa barang mau saya keluarin dulu. Nih, saya pakai tas ini teman-teman buat sumbangin ya. Jadi ini buka lemari dan udah. Kalau kaos dari organ sih nggak bakal saya sumbangin ya, itu bakal jadi kenang-kenangan aja. Nah ini nih baju-baju yang udah kecil kayak gini, 3 kaos ya. 3 kaos. Terus ini masih muat, dua ini masih saya pakai, ini jarang tapi nggak akan saya sumbangin. Terus kita buka di sini. Nah ini yang ini bukannya, ada satu celana saya udah lama banget nih. Ini bukan ini yang apa, yang sobek gitu. Yang mana yang biru dongker. Nah ini nih, ini kan udah agak kecil nih tuh ya, udah agak kecil jadi udah kita ini. Nah, ini udah agak kecil ya. Nah, nanti saya coba ini lagi deh, saya coba ini lagi. Terus udah deh. Oke. Terus ini baju-baju saya udah terlihat penuh kan, penuh banget nih. Ini banyakan baju-baju yang udah jarang saya pakai sih.
ini sebenarnya masih muat di saya, cuman kondisi ada begini, jadi saya putuskan disumbang aja. Nah, ini banyak nih tuh, nih lihat nih, ini bajunya banyak banget nih mau gue sumbangin nih. Aduh, mudah-mudahan bisa lebih mudah-mudahan orang yang pakai ya bisa, insya Allah dapat manfaat yang lebih lah ya, dapat manfaat yang lebih insya Allah ya. Ini sebagian besar kemeja lama saya putuskan untuk saya sumbangin. Nih sebagian baju koko saya sumbangin ke panti asuhan dekat sini aja, nggak usah jauh-jauh. Kemudian nih meja nih banyak banget mejanya, aduh saya aja sampai keleleran nih, keleleran saya mana yang apa mau di ini semuanya. Kalau batik-batik kayaknya enggak, batik-batik enggak, masih perlu ya. Kalau hari-hari kemana-mana mah nah pakai yang kayak putih juga nggak apa-apa ya. Saya nyaman dengan kemeja putih kebetulan ya. Nih tuh, set, ini dia. Ini tuh segitu tuh ya, segini yang bakal saya sumbangin nih insya Allah ya. Sama yang hitam disumbangin apa enggak ya? Nah tuh kan jadi enak nih, tuh ada space banyak tuh kan. Nah sama ini gamis lengan pendek kita sumbangin aja lah ya, biar ada karena jarang kepake juga. Jarang pakai juga. Nah, jadi ya kita sumbangin aja lah, daripada menuhin lemari nggak ada manfaat. Jadi lebih baik kita sumbangin aja lah ya. Ini hitung juga amal lebaran ya. Ini banyak nih tuh, lihat tuh ada berapa biji baju saya sumbangin tuh, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, 5 yang udah di bawah nih, yang masih digantung-gantungan ini masih perlu nih saya nih. Ini nih, nah baju kaki tuh kayak gini nih, baju yang biasa dipakai Presiden Prabowo tuh kayak gini nih, namanya baju kaki. Udah nih, coba kita hitung ya. Lihat ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. 9, 10, 11, 12, 13, 14 baju saya sumbangin tuh. Waduh, banyak ya. Banyak ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kaos polo shirt ya nggak ada, belum ada sih. Polo shirt ya nggak ada. Jadi ya kita balik dulu kameranya. Nah, temu muka saya. Kita lipat dulu bajunya nih satu persatu sambil ngambil tas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sadaqah fi Ramadan lillahi ta'ala. Saya niat bersedekah di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Ini daripada nggak kepake bajunya, mubazir kan, menuhin lemari ya. Jadi enak disumbang, insya Allah lebih ada manfaatnya. Apalagi kita sumbangnya kepada anak-anak yatim piatu di panti asuhan ya. Ya Allah, itu saya seneng deh
Saya jadi keinget waktu kejadian HP saya ini rusak. Ya, HP saya ini rusak sebelum semaghrib. HP saya ini rusak dalam sehari, hari Minggu juga, hari Ahad juga. Saya sambangi 3 panti asuhan sekaligus buat nyumbangin baju-baju bekas saya nih. Dan ini adalah penyumbangan terbesar nih. Jadi ada 14 nih yang masih digantung sama 5, jadi total ada 19 baju yang disumbangin ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Bukit Dua ini Bukit Dua ya. Iya, ada orang nanya alamat itu tadi. Nih, saya tasnya kurang besar ya kalau bawa buat nyumbang ini. Kurang besar tasnya, mesti tas yang gede tuh, kayak tasnya backpacker. Kayak tasnya backpacker tuh kalau mau nyumbang baju sebanyak ini. Udah 19 item, bayangin tuh, 19 baju saya putuskan untuk saya sumbang ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Aduh, ini ya, saya terketuk aja hati saya daripada penuh-penuhin lemari, bikin pusing ya kan, bikin pusing, bikin nggak nikmat dipandang lemari saya. Jadi ya udahlah, lebih baik kita sumbangin aja bajunya ke orang ya kan. Jadi ada manfaatnya, jadi lebih berguna, dan kita juga dapat berkahnya, dapat doanya dari anak-anak panti gitu kan. Ya, banyak banget nih teman-teman ya. Aduh, masya Allah. Aduh, banyak nih tuh, banyak banget ya. Mudah-mudahan muat semua. Aduh, karena belum bayar pajak tuh katanya. Tuh, ini lagi rame guys, perampasan aset rakyat. Kalau untuk motor, mobil, pajak, mati 2 tahun, dirampas lah sudah. Jadi milik negara. Nah, ya. Sedih nggak? Motor, mobil udah mati 2 tahun ya. Gitu. Udah berapa menit tuh, bayangin. Kita nyumbang baju dulu guys, rapi dulu, nyumbang baju daya. Daya kayak orang Madura, maksudnya bukan orang Madura. Iya, jadi ini nyumbangin ke panti asuhan ini lega banget, satu kelegaan hati ya. Ya, makanya kali-kali teman-teman coba deh mampir ke panti asuhan, lihat betapa bahagianya mereka kalau kita kasih baju, kasih uang ya, atau paling enggak kita mau disumbangkan apa? Iya, mau disumbangin. Kenapa? Sumbangin kemana? Panti asuhan dekat sini ya. Coba lihat satu, boleh nggak buat anakku kuliah?
Nah, pilih. Boleh nggak? Buat Tuh, pilih. kuliahan aku ya. Ya pilih aja yang mana yang cocok. ART minta. Kalau nggak disumbangin sih saya nggak minta. Disumbangin lah, ini mau disumbangin. Ini habis ini Nyumbang mau anak saya sama aja, saya kan apa? ambil itu. Iya ya, tapi ya. Lepas dari gantungannya. Buat kuliah. Ya lepas dari gantungannya, lepas dari gantungannya. Nah itu Sama juga. itu bagus itu depan. Itu lengan pendek ya? Kalau mau pilih satu nih. Kalau mau pilih satu. Mana yang cocok? Mana sih ya? Ada ya? Kemarin aja nuturi celananya Om yang Levi's itu. Levi's. Iya. Oh Levi's. Ya benar dibacanya Levi's benar. Hah? Iya dibacanya Levi's benar. Iya, dari luar negeri itu. Ya dibacanya Levi's bukan Levi's. Senang banget buat kuliah. Udah cuma dua itu. Ya, dua aja. Oh sudah. Makasih ya Bang ya. Ya sama-sama. Kalau nggak buat disumbangin saya nggak berani. Disumbangin lah daripada menemunya Ini lemah. bantu saya sama aja, bantu apa? Kamu dapat pahala. Ya amin. Asik. Lanjut lagi betul. Bagus kok Bang. Iya. Ini baju-baju kuliah. Iya, baju kuliah, baju hari-hari. Daripada nggak kepake, sementara abang lebih senang pakai baju put lengan panjang. Ya kan, dia udah sumbangin aja lah, jadi lebih ada. Celana jeans, flare gitu nggak ada. Nggak ada. Celana jeans udah almarhum semua. Celana Ada jeans. celana jeans. Nggak ada. Udah nggak pakai celana jeans lagi. Udah males pakai celana jeans. Nggak mantep buat sholat juga nggak mantep. Lebih enak pakai celana bahan gini, lebih adem. Kalau masih ada air udah bisa masuk. Tuh harus gini teman-teman tuh. Nah. Tuh udah menggendut ini tas saya nih tuh. Ya. Dari panti asuhan sekalian lah saya salat syukur di mana gitu, entah di MJBJ atau di mana, gampang lah itu masalah salat syukur ya. Yang penting ini tuntasin dulu, alhamdulillah itu Makasih ya Bang. ya sama-sama. Buat kuliahan aku kan seneng banget. Anaknya kuliah apa? Kuliah di Unsur ngambil hukum udah semester 4. Oh hukum S1. Oh alah. Ya, sukses lah. Itu sampah udah mbak, udah ya. Sampah udah di luar. Oh iya sudah. Udah. Dalam apa Pak? Ya jadi ART saya nih yang kerja di kami apa? Iya. Kasih. Jadi ART saya tadi minta teman-teman ambil 2 daripada apa? Ya ini alhamdulillah lah udah ada ke sumbang ya. Ini juga sumbangsi saya buat negara, bikin para anak yatim piatu. Coba deh teman-teman sesekali mampir ke panti asuhan. Ya, kita hibur mereka. Kita berikan apa? Kita beri sesuatu lah, not just kita sekedar datang kasih hiburan, kasih apa, kita kasih sesuatu kayak baju gini, atau kasih uang, atau kasih apa gitu, nggak cuma sekedar kasih perhatian doang ya. Itu mereka akan jauh lebih seneng loh daripada kita cuma sekedar datang ngasih perhatian dan gitu. Tapi dengan kita ngasih sesuatu tuh jadi ada artinya gitu loh.
jadi ada artinya gitu loh. Ya, ada artinya, ada maknanya gitu loh. Apa yang kita perbuat ini tuh jadi ada maknanya gitu loh. Apa yang kita sumbangin ini nih jadi ada maknanya gitu loh teman-teman. Ya, daripada, dan syukur-syukur yang paling penting apa, niatnya adalah lillahi ta'ala, bukan niat untuk konten gitu loh. Kalau saya niatnya memang untuk lillahi ta'ala, bukan buat konten ya. Saya pamerin nih teman-teman nih baju yang saya sumbangin nih, dan saya tunjukin juga ke panti asuhan mana baju-baju ini akan sampai. Nah, saya tunjukin juga insya Allah, dekat sini kok, nggak jauh. Nah, saya sekalian habisin waktu nunggu zuhur, daripada nganggur di rumah nggak ngapa-ngapain. Udah aja mendingan nunggu aja di masjid dan nunggu zuhur ya. Jadi ada manfaatnya gitu. Nggak apa-apa sih, saya lebih nyaman kayak gitu ya. Aduh, insyaallah tabarakallah nih, tinggal dikit lagi nih teman-teman nih. Insyaallah, alhamdulillah, syukurillah. Udah ini nih. Lihat tuh udah gendut nih tasku, nggak muat lagi. Aduh, nih masih ada di depan. Masih ada di depan nih. Masih ada di depan, tinggal 2 lagi baju. Insyaallah. Tadi 2 diambil sama ART, tak sumbangin. Ya. Nih, Masya Allah nih. Ini biar saya bikin video kayak gini nih biar apa ya? Bukan bermaksud riak ya, tapi tujuannya tuh biar teman-teman itu ikut tergugah gitu loh. Ikut tergugah dalam apa, daripada ya pakaian bekasnya dianggurin atau di garage sale atau di ini udah apa aja jual online kayak gitu kan. Dijual online juga kondisi ekonomi masih kalang kabut kayak begini ya kan. Kondisi ekonomi masih kalang kabut begini, mana lah orang ada yang beli, ada cuman nggak banyak gitu kan. Kalau mau beli paling minta apa, gratis ongkir. Ya Allah ya Rabbi ya Rasulullah ya. Kalau cobalah, ekonomi lagi kalang kabut begini guys ya, ekonomi lagi kalang kabut ya, terus jual dah alhamdulillah beres. Tuh alhamdulillah beres teman-teman. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Aduh, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Wah ini aduh ya. Masya Allah. Masya Allah. Wah ini udah segini nih teman-teman nih tuh. Nih saya ya. Tuh. Wah. Setengah jam ya kita ngomong-ngomong gini ya. Ngomong-ngomong gini aja perlu waktu setengah jam loh guys. Nih lihat nih. Nih lihat setelahnya. Jadi banyak tuh space kosong. Yang batik-batik sengaja nggak saya sumbangin, masih perlu. Batik-batik lengan pendek sama satu yang kemeja hitam pendek nggak saya sumbangin, nemenin yang baju kaki itu pemberiannya Bu Nova Rita ya, dari Dewan Adat Dayak Jakarta, dan juga beliau adalah salah satu pengurus MUI Jakarta Timur ya, Majelis Ulama Indonesia Jakarta Timur. Ya pesantren juga itu beliau, Bu Nova itu. Ya pesantren beliau.
Dari Bu Nova juga saya jadi kepikiran pengen punya pesantren juga, pengen bikin pesantren juga di sini di Jakarta, bukan di luar Jakarta, di Jakarta. Pengen punya pesantren juga pesantren khusus bukan cuman sekedar menghafal Quran gitu ya, tapi pesantren yang kayak punyanya ini beberapa ulama yang menjadi guru saya ya. Dia pesantrennya adalah pesantren yang juga menciptakan dan melahirkan wirausaha, tahfiz trainer kalau kata orang. Tahfiz trainer. Ganti baju dulu ya teman-teman ya. Sambil ganti baju lah. Ganti baju. Sekalian kita sholat. Langsung kita caw ke panti asuhan. Kita sholat zuhur nanti habis itu. Ya, jadi kalau untuk kebaikan kita nggak boleh namanya menunda-nunda. Ini saya hibahkan ke panti asuhan aja. Ya, bentar saya rapi dulu. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah selesai semua nyumbang bajunya. Tadi mama saya nanya baju mana yang disumbangin. Saya bilang mau dilihat. Enggak, jangan. Ya nanti tanya aja sampai rumah. Saya bilang gini aja, ya baju-baju yang udah nggak gua pakai lah. Ya daripada menu-menuin lemari buat apa? Iya, daripada menu-menuin lemari buat apa coba? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, itu pointless. Lupa bawa headset. Tapi nggak apa-apa. Pointless, nggak ada gunanya. Karena saya berpikir ya, bahwa buat apa gitu loh kita memangkakan baju yang nggak kepake gitu loh. Jadi lihat tuh, gantungan baju saya jadi banyak kan. Itu sebagian adalah baju-baju saya yang udah kecil. Baju-baju saya udah kecil. Baju-baju saya udah kecil. Kemudian saya sumbangin aja lah, daripada nggak ada gunanya, daripada nggak ada guna bajunya, dengan gua sumbangin gitu. Kalau di Pondok Aren ada nggak ya panti asuhan gitu? Takutnya nggak ada. Di sini yang dekat rumah cuma 3. Satu di sini di Bintaro Utara ya. Satu di sana tuh di dekat SMA saya. Satu di kesehatan di atas. Di kesehatan di atas. Nah itu punya yayasan Mizan. Aduh ini gimana ya, sempit banget nih jalannya nih. Ada inilah, ada intulah, ada ono lah. Aduh ini sempit banget jalannya. Kalau saya nggak bawa tas gini enak. Coba saya bawa tas sih sempit.
jalan. Karena ini bukan jalan alternatif sebenarnya. Cuma semenjak yang jalan alternatif terus tembusan nyabrang rel dari dekat rumah itu ditutup, jadi mau gak mau lewat sini sebagai jalan alternatif ya itu. Wah mah udah tergerak hati untuk udahlah daripada gua mangkrakin baju, mendingan gua sedekahin aja lah gitu. Makanya gua pikir ketika saya kan tadi teman-teman udah dengar sendiri kan, saya kalau ngomong nggak pernah saya akan backtrack omongan saya, kecuali kalau satu memang gak relevan, pasti saya akan backtrack omongan saya. Atau ada potensi nyakitin orang, pasti saya akan backtrack omongan saya. Nggak mungkin saya nggak backtrack. Saya nggak seluser itu, saya nggak sepecundang itu ya. Itu guys. Gitu loh teman-teman. Jadi saya nggak semurah itu harga diri saya. Harga diri saya tuh nggak semurah itu. Nanti saya tunjukin kok kemana panti asuhannya ya. Ini jam 10:30 pagi. Ntar saya sholat zuhur di mana gampang lah gitu. Ntar saya sholat zuhur di mana gampang. Yang penting nih amanah udah tuntas dulu ya, baru nanti kita ini sholat zuhur. Jadi ini sekalian nih saya banyak nyumbang di Ramadan ini. Ada lagi nggak yang bakal saya sumbang? Ada, tunggu aja. Itu baju koko lengan pendek yang dikasih itu juga akan saya sumbangin sebenarnya, cuman keburu dicuci. Nantilah itu di gelombang berikutnya, insya Allah. Nanti di gelombang berikut. Masih ada hari besok sama Selasa kok. Kalau itu keringnya hari besok, kita langsung gas coba. Gitu. Jadi ada manfaatnya, ada gunanya, insya Allah ya. Kalau gini enak tuh hidup. Jadi nggak terlalu. Terus itu ada sisaan tuh baju lebaran. Kenapa nggak saya sumbangin? Kondisinya rusak. Iya, kondisinya rusak teman-teman. Saya pantang kalau nyumbang baju kondisi rusak. Itu bagi saya tuh hina banget. Kalau nyumbang baju kondisinya rusak, itu buat saya hina banget. Itu sama aja saya hina orang ya, hina orang. Saya nggak mau. Makanya kan kemarin baju-baju saya yang kondisinya udah rusak-rusak kayak gitu kan, saya apain coba? Saya buang ke tempat sampah ya. Saya buang. Kenapa? Karena nggak ada gunanya gitu. Kalau disumbangin juga hina ke orang,
Itu sama aja menghina orang, apain? Udah mendingan kita sumbang aja, kita buang aja. Sumbang baju ya masih bagus-bagus ya, alhamdulillah ini sebagian besar baju saya kondisinya masih bagus-bagus gitu. Kondisinya masih bagus-bagus gitu. Jadi ya tenang nih saya nih, hidup nih gitu ya. Jadi bentar lagi mau sampai ke panti asuhan yang dimaksud. Tinggal jaraknya berapa meter lagi dari sini. Rumah dijual tuh, lumayan tuh kalau mau jadi tempat usaha. Ya, lumayan tuh kalau mau dijadiin tempat usaha. Nih itu depan panti asuhannya. Kita nyebrang dulu. Wih, Alphard pakai pelek Mercy GLE guys. Oh, cakep itu. Alphard AH30 pakai pelek GLE. Itu satu-satunya model Alphard yang jual executive lounge. Nah, ini dia teman-teman. Saya ke sini. Rahayatim Cinta Duafa. Jadi saya nyumbang di sini ya. Ini saya off cam ya. Dan demikian, terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.